Pemberitaan media barat tentang Islam yang cenderung negatif, tidak membuat pemuda Belanda berusia 26 tahun ini langsung percaya. Begitulah awal ia mengenal Islam dan membuatnya tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam, hingga akhirnya ia mengucap 2 kalimat syahadat pada tanggal 9 Desember tahun 2007. Saya mengenal Islam sejak 4 atau 5 tahun sebelum saya bersyahadat, itu pun secara tidak sengaja. Saya membaca media massa dan Islam kala itu menjadi isu yang ramai dibahas di media massa Eropa, kata Noordin Wilderman mengawali cerita perjalanannya menjadi seorang Muslim. Buku pertama tentang Islam yang saya baca sangat akademis dan sulit dimengerti. Saya lalu mencari buku lain dan saya terus membaca buku tentang Islam. Setelah membaca buku-buku itu, Islam ternyata tidak seperti yang saya duga. Pada dasarnya, banyak pendapat-pendapat dalam Islam yang sama dengan apa yang pada umumnya saya yakini, tutur Noordin. Ia juga akhirnya mengetahui bahwa pemberitaan media massa yang mengatakan bahwa Islam menindas perempuan, salah total. Saya menemukan bahwa Islam adalah agama yang rasional, ilmiah, mendorong umatnya untuk mempelajari apa yang ada di sekitarnya, bermeditasi. Islam adalah agama yang kritis, ujar Noordin. Ia juga akhirnya mengetahui bahwa pemberitaan media massa yang mengatakan bahwa Islam menindas perempuan, salah total. Saya menemukan bahwa Islam adalah agama yang rasional, ilmiah, mendorong umatnya untuk mempelajari apa yang ada di sekitarnya, bermeditasi. Islam adalah agama yang kritis, ujar Noordin. Sebelum mengenal Islam, Noordin selalu berpikir bahwa hidup sebagai ateis sangat mudah karena orang ateis bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Tapi secara pribadi, Noordin mengkritik gaya hidup seperti itu, hingga pada suatu masa, kesadarannya tentang Tuhan mulai muncul. Hingga ia mengenal Islam, mempelajarinya dan merasakan kebenaran hakiki dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Menurut Noordin, ia tidak pernah melakukan kontak dengan imam atau sahabat-sahabatnya yang muslim dalam proses mengenal Islam. Semuanya ia ketahui dari buku-buku yang dibacanya. Bahkan pengetahuan Noordin tentang Islam kadang lebih luas dibandingkan teman-teman muslimnya. Noordin beruntung karena ia tidak menghadapi kendala, berarti dari keluarganya ketika ia memutuskan masuk Islam. Ayah Noordin seorang ateis dan ibunya penganut Kristen. Untuk mengetahui reaksi orang tuanya, Noordin menanyakan pendapat mereka jika ia ingin memeluk agama lain, misalnya Islam. Dan orang tua Noordin menjawab, "Hidupmu adalah milikmu. Sepanjang engkau tidak mengganggu orang lain, engkau bebas menentukan." Meski demikian, kata Noordin, ibunya menyarankan agar ia menjadi seorang Kristiani saja karena lebih mudah. Noordin menjawab saran ibunya dengan mengatakan bahwa ia bukan mencari agama yang gampang, tapi agama yang paling benar. Sementara ayah Noordin tidak berkomentar apa-apa lagi, bahkan yang membuatnya bahagia, sang ayah menemaninya saat ia bersyahadat dan merekam momen bersejarah itu ke dalam video. Dalam mendukung saya, ayah punya konsep bahwa biar bagaimanapun saya adalah bagian dari dirinya dan Islam akan menjadi bagian dari diri saya. Untuk itu, ayah menerima saya dan keislaman saya, imbuh Noordin. Ia juga tidak menemui kesulitan dalam kehidupan profesionalnya, setelah menjadi seorang Muslim, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Noordin langsung mengirim email pada bosnya di kantor, dan mengabarkan bahwa ia sudah menjadi seorang Muslim. Dalam emailnya, Noordin menulis beberapa poin untuk diketahui atasannya. "Alhamdulillah, saya tidak dipecat. Saya malah dapat bonus di akhir tahun dari hasil evaluasi saya. Bos saya bilang, selain kinerja saya bagus sepanjang tahun, saya juga sudah membuat keputusan yang sulit dengan menjadi seorang Muslim," kata Noordin. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Noordin ikut dalam berbagai kegiatan dan forum-forum Muslim. Ia bertemu banyak Muslim lainnya dan meminta mereka mengajarkannya salat. "Mereka menyemangati saya untuk salat di masjid. Butuh waktu 1 bulan buat saya untuk berani datang ke masjid. Awalnya saya sangat takut ke masjid, seperti anak kecil yang baru pertama kali ke kolam renang," ungkap Noordin. Tapi sekarang, Noordin selalu menyempatkan diri untuk salat ke masjid. Ia juga sudah banyak memiliki teman Muslim dan sesama mualaf. Noordin juga mempelajari Al-Quran dan tafsirnya di Dar al-Ilm di Netherlands. Ditanya tentang buku Islam apa yang paling mempengaruhinya, Noordin menyebut buku berjudul In the Footsteps of the Prophet, yang ditulis Tariq Ramadan.
seorang cendekiawan Muslim kelahiran Mesir yang kini tinggal di Swiss. Ramadan juga cucu dari tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir, Hasan al-Banna. Ia menyukai buku ini, karena buku itu ditulis dengan pendekatan untuk warga Muslim yang tinggal di Barat. Sekarang, Nordin Wilderman sedang sibuk mengerjakan proyek Temukan Masjid yang paling sesuai untuk Anda. Dalam proyek ini, ia mengumpulkan semua data dan informasi masjid-masjid yang ada di Belanda dan memuatnya di internet. Saat ini, proyek Nordin sudah berhasil mengumpulkan data dan informasi lengkap 160 masjid dari ratusan masjid yang tersebar di seluruh Belanda.